lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek guyub makaryo, Jawa Timur tambah joyo. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. TTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Desa Banyuwangi. Masih dalam suasana Ramadan, JTV pada pagi hari ini punya agenda spesial bertemu dengan pemirsa JTV dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini tema diskusi yang dilakukan adalah lebih dekat dengan RSUD Genteng, Rumah Sakit Multifasilitas Dambaan Semua Orang. Aplaus untuk kita semua. Pemirsa, ada 3 orang narasumber yang sudah bersama saya pada pagi hari ini. Yuk kita sapa saja siapa mereka. Pertama adalah Ibu Dr. Siti Asiyah Anggraini MMRS ya, supaya tidak salah saya. Sehat Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Tadi malam sahur apa enggak ini? Oh, sahur ya. Ya, Aisyah ini yang nonton kebetulan banyak ini Bu. Selain pemirsa yang ada di rumah juga para warga Banyuwangi yang di luar negeri ini juga Banyak ya. banyak yang menyadari. Disapa dulu dari Ya. Bapak Ibu masyarakat yang mau berobat ke RSUD Genteng, kita sediakan parkir yang cukup luas ya. Terus kemudian ada parking gate ya. Jadi di situ tidak perlu masyarakat itu nanti bayar ke calo parkir, tapi sudah ada parking gate. Sekarang berarti sudah jelas, tidak ada itu ya. Berarti orang masuk bebas berarti di dalam ya Bu ya. Artinya parkir gate-nya itu ya. Ada parking gate, jadi nanti sudah ditentukan kan biayanya di situ. Kemudian untuk apa itu masyarakat yang hadir kan ada di parkir sana. Kemudian untuk seluruh karyawan kita berikan privilege untuk parkir, yaitu ada di depan sini. Ya, ini khusus karyawan-karyawati kita. Terus sekali lagi hapus lah untuk Bu Dokter ini ya. Dilanjut Bu ya. Jadi dengan terdistribusinya parkir ini, maka pasien-pasien yang di depan itu cukup luas parkirnya. Kemudian yang berikutnya ruang tunggu. Nah, ini kan masih masuk diakses ya. Iya. Ruang tunggu perlahan-lahan kita benahi, kita berikan kenyamanan kepada
pasien dan keluarga pasien, baik itu ruang tunggu yang ada di poli maupun ruang tunggu yang ada di ruangan ya. Jadi ruang tunggu di poli kita bikin taman-taman di poli, baik itu lantai bawah maupun lantai 2. Kemudian sayup-sayup itu terdengar suara musik. Itu ya. musik dari mana? Radio dan Bukan. punya sendiri, Bu? Punya sendiri. Oh, saya kira. Ya. Jadi yang nunggu itu juga biar nyaman, ada dengar sayup-sayup musik ya. Tematik ya. Kalau misalnya bulan Ramadan gini kita berikan musik religi ya. Kalau misalnya Agustus gitu ya, kita berikan musik yang untuk perjuangan, yang musik-musik. Jadi musiknya kontekstual lah, Nah, kira-kira gitu ya. kontekstual, ya tematik gitu ya. Terus kemudian untuk pasien-pasien atau keluarga pasien yang ada di ruangan, itu kita siapkan namanya rumah singgah. Ya, jadi jangan khawatir ya, misalnya menunggu keluarga pasien gitu ya. Itu kita siapkan rumah singgah ya, cukup nyaman, jantung gitu ya, pasien hipertensi ya, dia pengen diet. Nah, dietnya ini bisa pesen di catering cantiknya RSUD Genteng. Ya. Tidak perlu jauh-jauh ini ya? Tidak perlu jauh-jauh, dan itu bisa kita antar. Tidak ada ongkir lah gitu ya? Ada ongkirnya kalau kalau diantar ada. Ya, jadi kita siapkan namanya catering cantik. Jadi untuk diet, misalnya pasien kencing manis, pasien gagal ginjal, pasien hipertensi atau pasien yang lainnya yang perlu diet. Bahkan kalau misalnya ingin menurunkan berat badan bisa. Bisa di sini ya? Bisa. Waduh, ini multi fasilitas ini ya, dijawab sendiri oleh direkturnya ini ya. Ya, itu tadi kita bicara akses ya. Oke. Jadi bagaimana memudahkan masyarakat untuk berobat ke RSUD Genteng dan juga menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi kesan rumah sakit serem itu sudah kita hilangkan. Ya. Kalau orang mau masuk rumah sakit, Bu, serem, membosankan, jorok, iya. itu sekarang sudah. Jadi kalau gitu kan sakit jadi tambah sakit. Ah. Kalau ini melihat yang seger-seger, Seger-seger tadi, cantik-cantik ini kan jadi paling enggak sudah sebagian dari obat ya. Ini luar biasa ini ya. Oke. Ya. Terus kemudian dari kualitas SDM kita, ya SDM kita ya, jadi seperti pelatihan short course ya, kemudian in-house training, kemudian nanti pada akhir tahun insya Allah akan kita tutup dengan outbound seluruh karyawan RSUD Genteng. Oh, hebat ini. JTV bisa ikut rombongan outbound ya. Jadi apa ini, RSUD versus JTV gitu, outbound. Dilanjut kalau ya. Iya. Jadi ini kan kita hadirkan Dr. Adit ini salah satunya, beliau ini punya inovasi, nanti akan disampaikan beliau langsung. Kita tunggu nanti ya. Dan ini sekarang menjadi trending topik ini ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, ini banyak sekali antusiasme dari masyarakat ya, karena sudah beberapa media sosial kita tayangkan di media sosial, dan beliau ini bikin TikTok waktu itu ya. Tentang layanan unggulan beliau ya. Mantap ini. Ya, jadi artis TikTok ini. Ya. Terus kemudian mohon doanya juga layanan HD kita, mohon doanya mudah-mudahan ada persetujuan dari pimpinan untuk meningkatkan jumlah mesin. Ya. Selama ini kita masih ada 4 mesin, insya Allah nanti akan kita tambah lagi ya. Mohon doanya, mudah-mudahan disetujui oleh pimpinan menjadi 21 mesin. Waduh, idealnya berarti berapa, Bu? Kebutuhan mesin? Minimal 4 4 sudah punya. Iya, sudah. Nah, kita akan menambah lagi karena memang kebutuhan masyarakat yang luar biasa. Ya, jadi pasien-pasien yang dengan gagal ginjal ini ternyata di Banyuwangi ini banyak sekali. Dan kurang kalau dari sisi jumlah ya. Itu kan dari pasien maupun dari jumlah mesin yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi ini kurang. Ya. Dan insya Allah mohon doanya mudah-mudahan RSUD Genteng bisa menambah mesin sehingga bisa mengakomodir masyarakat yang memang memerlukan layanan hemodialisa atau cuci darah.
Ini mesin khusus cuci darah Bu ya? Betul, mesin khusus cuci darah. Ini karena kebutuhan yang paling mendesak, kadang-kadang dikejar-kejar pasien ini Bu ya? Iya, dan kasusnya banyak sekali. Kasusnya banyak sekali. Dan ternyata RSUD merespon ini ya, Iya, kelihatannya iya, merespon. mohon doanya, Mohon mudah-mudahan doa sebetulnya. semuanya berjalan lancar dan ada persetujuan dari pimpinan. Oke, sekali lagi nanti kita sambung lagi, aplaus untuk Bu Dr. Asia. Kita lanjutkan ke Pak Dr. Gio. Ya, Pak Gio tadi banyak yang disampaikan oleh Bu Dokter, terutama tadi Bu Dokter menyebut banyak inovasi-inovasi yang sesungguhnya juga mungkin bisa saja baru didengar oleh pemirsa JTV melalui JTV ini ya. Ini kita bersyukur juga teman-teman JTV bisa bergabung di sini sehingga bisa mentransformasi informasi-informasi dari RSUD Kediri. Nah, sekarang Dr. Gio punya nggak unggulan-unggulan lain? Kebetulan Dr. Gio ini juga di bagian pelayanan medik ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Samsul. JTV semua pemirsa yang ada di saat ini lagi melihat atau menonton live JTV di RSUD. Jadi kan ada beberapa yang sebelumnya ini kan kita ada COVID ya Pak Samsul ya. Sempat berhenti karena ini ada ibadah friendly hospital, jadi di surga. Kami itu punya suatu inovasi sejak tahun 2019 pada waktu itu. Jadi surga itu adalah segala upaya untuk meraih ridho Gusti Allah. Surga itu tagline program apa itu? Sejenis inovasi gitu. Inovasinya rumah sakit ya? Iya, inovasi rumah surga sakit. ya. Surga. Mudah-mudahan kita Jadi semua masuk surga. segala amin. Ya. Jadi dalam bentuk itu memberikan kemudahan untuk beribadah kepada pasien. Nah saat ini ini tingkat nasional ya Mas ya. Artinya di Rumah Sakit Gendeng waktu itu kita melaksanakan ya kegiatan inovasi. Jadi semua pasien yang merasa ini kan sebelumnya yang namanya orang berobat atau orang sakit itu kan perlu bantuan. Nah, dalam hal apa? Mungkin beribadah yang selama ini belum dilaksanakan. Nah, itu kita ada beberapa ya, mulai dari 5 kemarin seperti Islam, Kristen Katolik, terus Kristen Protestan, terus ada itu Hindu, Buddha, kita laksanakan di sini. Yang itu telah dilaksanakan sejak artinya tahun 2019. Nah itu mulai dari, mulai dari bayi baru lahir. Jadi pada bayi baru lahir ini kita lakukan layanan adzan dan iqamah ya. Terus juga pada saat zuhur ya, pada adzan zuhur kita kan tadi yang dikatakan Bu Direktur ada seperti kita ada seluruh unit-unit ruangan kita serukan pada waktu saat siang hari kita lakukan zuhur, kita ajak lah istilahnya pasien yang masih berbaring mungkin kondisi sakit ya, diajari cara bertayamum, cara sholat itu seperti apa ya, itu ada bimbingannya. Ini di sini di sini ya. Ini berarti rumah sakitnya sangat religi juga ya. Ini kan Tidaknya Islam. semua itu ya ini ya. Hebat ya. Nah, jadi dari kita berdoa, jadi kita membimbing doa kita, kan kita pasien-pasien ini mohon maaf ya Pak Samsul TV ya, ada yang kondisi yang masih kondisi agak lumayan, tapi ada yang sudah terminal, karena kalau kondisi ICU, pasien yang sudah tidak sadarkan diri itu kan artinya kondisi yang gimana ya, dalam kondisi yang sudah perlu bimbingan, perlu arahan, mungkin perlu doa-doa, perlu dibisikin di sini. Pendampingan untuk cara berdoa, cara gimana itu dibisikin oleh istilahnya petugas yang ada di masing-masing unit ruangan pasien outnam tersebut. Nah, selain itu juga kita surga ini ada dari lahir sampai sampai dengan meninggal itu bukan namanya istilahnya sampai memandikan ya, mengkafani juga ya. Iya, mengkafani, memandikan sesuai dengan jenis kelamin. Artinya laki-laki sendiri, kalau perempuan juga sendiri, itulah sehingga fasilitas-fasilitas itulah maka rumah sakit menyiapkan supaya kemudahan apa yang dikatakan oleh Bu Direktur tadi kita manfaatkan dan kualitas SDM apa sehingga di sini memberikan suatu kenyamanan yang lengkap lah insya Allah nanti untuk depannya. Jadi kalau surga itu tadi petugasnya dari sini atau ada impor atau bon-bonan? Enggak, kita dari sini semuanya ya, sudah berbawa dari sini. Kalau impor sewaktu-waktu nanti gimana? Kita telepon kita malam
pada Saya kira impor istilahnya saya siap jadi relawan. Terus Mas, itu Pak Dokter surga sempat dapat prestasi enggak lalu? Alhamdulillah. Jadi di tingkat nasional di tahun itu kita ikut dilombakan dalam ITC Indonesia Quality Convention di tahun 2019. Kita juara 1 Mas. Ya Allah, juara 1. Tangan untuk kita semuanya. Dan pada waktu itu ada satu tim ya dan fasilitator juga sebagai juara 1 fasilitator yang terbaik dalam memaparkan tentang masalah inovasi surga ini, yaitu Dr. Dwi Deni Yuli Astuti. Tepuk tangan untuk beliau telah bekerjasama dengan teman-teman tim di inovasi surga. Dokter sini juga itu ya? Iya, dokter umum kita. Bukan impor tadi katanya Bu Dokter ya? Berarti Kita dua tidak. prestasinya ya? Ya, alhamdulillah. Secara kelembagaan surganya dapat juara 1 Juara ya? 1. Terus kemudian personalnya Personal fasilitatornya sebagai presenter terbaik lah katakanlah Ya. begitu ya? Berarti Ya. 2 sekaligus ya? Ya. Hebat. Ada yang dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Saya kira cukup Mas, dan kami dari pelayanan untuk bagi masyarakat atau pemirsa CTV sudah disampaikan oleh Bu Direktur, kami siap dalam segala hal, mungkin dari sarana dan prasarana seperti akses dan quality dan kesemuanya, dan kita selalu meningkatkan masalah SDM yang mana di era milenial ini kita harus memang berubah. Meskipun kita sebagai rumah sakit pemerintah, kita harus melaksanakan yang terbaik dalam era persaingan ini sesuai dengan arahan, misi dan misi dari Ibu Bupati Banyuwangi. Saya kira itu. Sebelum saya lempar ke Dokter Adit, Dokter Gio, Yes. ada nggak kalau misalnya masyarakat Banyuwangi, terutama ini kan selatan Bu Dokter ya, Ya. ada jam 3 malam, jam 5 subuh gitu, ada call centernya nggak kalau di sini? Kita ada Mas, call center, kita untuk call di 118 dan ada kita di call Pelan-pelan, center 118 118 itu untuk kadang di UGD, dan kami ada nomor telepon ya, berikutnya pun sudah ada di rumah sakit. Mungkin ada seperti yang kemarin terjadi di sekitar kita di rumah sakit Genteng, ada pasien yang perlu dijemput karena masih kita terjangkau. Kami siap untuk melakukan penjemputan kepada pasien yang sedang berobat ke rumah sakit Genteng. Luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk Dokter Gio. Pemirsa JTV, ternyata apa yang dipaparkan oleh Dokter Gio ini tadi luar biasa ya. Jadi kesan selama ini bahwa rumah sakit dalam tanda kutip profit oriented ternyata jauh dari itu. Jadi kesan-kesan sosialnya justru sangat tinggi. Kesan humanisnya juga sangat tinggi. Bahkan rumah sakit yang dipaparkan Dokter Gio tadi adalah rumah sakit paling religi kan, karena di situ ada 5 agama semuanya ditampung dan ikut mendampingi. Sekali lagi aplaus untuk Dokter Gio lah. Masih. Sekarang ke anak muda ini Pak Dokter Adit, spesialis membedah. Saya nggak tahu hatinya siapa yang bedah. Pak Adit ini spesialis bedah sudah 3 tahun ya. Tentu banyak warna, banyak ya studi lapangan, banyak apa ini yang sudah dilakukan ya. Ya, jadi kalau di rumah sakit ini Dokter Adit, apa inovasi yang sudah dilakukan Dokter Adit? Iya, jadi pertama-tama saya di sini mewakili Departemen Bedah Dokter Adit, sementara kita cut untuk iklan dulu. Pemirsa JTV akan kita lanjutkan. Mohon maaf Dokter Adit ya, sama-sama. ya mudah-mudahan tidak berbuka puasa lah kan. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Asia, Direktur RSUD Genteng. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Bunga mawar merah merekah. Ramadan ini bulan penuh berkah. Ayo berbuat ke RSUD Genteng. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunia, bulan penuh cinta, bulan dengan berjuta cahaya. Menahan.
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng memberikan kemudahan pelayanan bagi pasien dengan 4 loket pelayanan termasuk ruang pendaftaran bagi peserta BPJS. RSUD Genteng dilengkapi dengan poli syaraf, jantung, poli penyakit dalam, poli paru, bedah, fisioterapi, dan ortopedi di lantai 1. Lantai 2 tersedia poli gigi dan mulut, VCT, kulit dan kelamin, poli THT dan mata, serta poli anak dan gizi. Apotik untuk pelayanan pembelian obat, serta sarana mendapatkan informasi lain di UPP yang merupakan unit pembayaran pasien. RSUD Genteng memiliki instalasi rawat darurat 24 jam dengan dokter jaga dan perawat yang siap setiap saat. Untuk rawat inap, RSUD Genteng memiliki ruang kelas utama dengan kamar mandi di dalam dan bisa ditunggu oleh 2 orang keluarga pasien. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Asia, Direktur RSUD Genteng. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Bunga mawar merah merekah. Ramadan ini bulan penuh berkah. Ayo berbuat ke RSUD Genteng. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunia, bulan penuh cinta, bulan dengan berjuta cahaya. Menahan. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Pemirsa JTV, kita ke Dr. Adit yang sempat terputus tadi. Dokter, tadi bisa dilanjut ya bahwa ada program-program unggulan yang spesial di punyanya Dr. Adit. Bisa berbagi dok dengan masyarakat Banyuwangi. Silakan. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Samsul. Sebelumnya saya di sini mewakili Departemen Bedah RSUD Genteng. Alhamdulillah selama 3 tahun kami mengabdi bekerja di sini sudah berhasil mengembangkan layanan-layanan unggulan di bidang bedah. Ini penting ini ya. Terutama ada 2 yang kami tonjolkan di sini. Karena kenapa diunggulkan? Karena di Banyuwangi Selatan hanya ada RSUD Genteng yang bisa Wah, ini melakukan. pasti penasaran JTV-nya ini ya. Ini pemirsa. Yang pertama tentang prosedur operasi laparoskopi. Yang kedua tentang penanganan ambien dengan teknik pila. Wah, ini menarik ini ya. Yang pertama tentang teknik laparoskopi itu sendiri. Jadi teknik pembedahan laparoskopi ini Pak itu operasi, kalau biasanya operasi kan sayatannya besar. Nah, ini kalau laparoskopi kita sayatannya kecil, makanya dikenal dengan nama operasi lubang kunci. Seperti kita tahu kan operasi lubang kunci kan kecil itu. Kecil betul. Nah, sayatannya kecil. Nah, ini di sini kita sudah bisa berhasil mengembangkan untuk layanan laparoskopi. Jadi melalui sayatan yang kecil berkisar antara setengah sampai 1 cm, nanti kita masukkan alat, melalui alat tersebut nanti kita bisa melakukan tindakan baik diagnostik maupun tindakan pembedahan terapeutik terhadap pasien. Dan itu sudah berlangsung di sini ya? Sudah berlangsung Pak sejak Waduh. hampir 1 tahun sudah, alhamdulillah. Dan di Banyuwangi Selatan hanya sini yang hanya satu-satunya iya, dia. satu-satunya. Ini anak muda yang penuh inovatif ya ini ya. Bisa dilanjut Pak Dokter. Oke. Jadi banyak sekali tindakan pembedahan laparoskopi yang bisa dilakukan. Ya. Misalnya yang paling sering adalah tindakan untuk pengangkatan kandung batu empedu. Kemudian tindakan infeksi usus buntu, ya appendicitis. Kemudian juga kemarin kita berhasil mengangkat benda asing di dalam perut, Pak. Apa itu benda asing? Benda asingnya itu alat kontrasepsi yang harusnya di dalam organ kandungan itu transmigrasi ke dalam perut. Bodoh. Alhamdulillah tadi kemarin kita berhasil melakukan itu Jadi pengumpulan. alat bisa transmigrasi ini ya. Yang berhasil mengeluarkan. Alhamdulillah. Ya lanjut Dok, ini menarik ini. Ini ilmiah tapi menarik ini. Ya. Silakan Dok ya. Kemudian juga banyak sekali tindakan-tindakan pembedahan yang bisa kita lakukan. Misalkan infeksi pada liver, kemudian juga
tindakan diagnostik. Ya. Selain itu nanti kedepannya mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi oleh rumah sakit. Selama ini kan laparoskopi sayatannya kecil, tapi butuh sekitar 2-3 sayatan. Ya, setengah sampai 1 cm, 3 sayatan. Kalau mungkin bisa difasilitasi, nanti kedepannya kita bisa bikin operasi laparoskopi itu hanya 1 lubang. Jadi hanya 1 lubang. Jadi dari operasi 1 lubang saja kita bisa melakukan tindakan. Bisa kemana-mana ya? Nah, waduh. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita Ya. bisa terus mengembangkan. Itu kalau membutuhkan misalnya tadi dok, Ya, menjadi satu hanya misalnya 3 lubang menjadi 1 lubang, Ya. itu apa yang dibutuhkan? Mumpung direkturnya ada di sini. Ini rekomendasinya kan baliknya ke sini. Saya hanya memfasilitasi. ya sebenarnya hanya tinggal butuh ada alat namanya trokarnya saja khusus. Itu nanti dari situ kita bisa akses langsung. Oh, alatnya kalau belinya kemana? Luar negeri atau cukup di Jakarta? Ya nanti ada distributor. Iya, tapi intinya itu rencana pengembangan kami untuk laparoskopi selanjutnya. Gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa laparoskopi ini biasanya hanya ada di rumah sakit besar, rumah sakit besar di Surabaya, seperti itu. Alhamdulillah bisa kita bawa di sini dan kita bisa aplikasikan di sini, Pak. Waduh, ini mudah-mudahan didengar ya pemirsa JTV, masyarakat JTV yang tadi disampaikan Dokter Adi tadi sebenarnya penyakit-penyakit yang umum, dan umum rata-rata orang bingung ya kayak batu empedu, ya terus usus buntu tadi ya. Ternyata nggak usah jauh-jauh, datang saja ke RSUD Genteng. Apa sekali lagi ya. Dilanjut dokter. Iya, kemudian untuk yang selanjutnya tadi ada inovasi penanganan ambien dengan pila. Sebenarnya penanganan ambien itu kan macam-macam Pak ya, bisa secara operasi dipotong, kemudian ada yang operasi dengan stapler, kemudian juga ada yang pila. Sebenarnya semua metode bisa kita lakukan di sini, tapi yang baru ini adalah dengan pila. Pila P apa F? P. Pila ya. Pila. Oh ya, saya kira Pak Dokter punya villa baru, terus kita semua mau diajak buka bersama ke sana, ya. Ternyata pakai P. Iya, pila. Ya, pila. Nah, itu maknanya apa itu? jadi tindakan ini adalah pengobatan ambien dengan kombinasi, Pak. Kombinasi menyuntikkan obat namanya sklerosan. Sklerosan itu fungsinya untuk supaya pembuluh darahnya mengkerut, mati. Kemudian nanti dikombinasi dengan ligasi dengan karet, rubber band ligation. Gitu. Jadi kombinasi. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu yang pertama tindakannya lebih cepat dibandingkan dengan operasi konvensional biasa. Betul. Yang kemudian yang kedua minim pendarahan. Dan yang paling utama adalah minimal atau bahkan tidak nyeri. Itu yang dicari banyak orang itu. Karena kan selama ini ya. operasi ambien takut karena nyeri. Jadi orang itu kadang pasien begitu kan Bu Dokter ya Pak Dokter. Ya. Orang pikiran operasi, bayangan operasi itu kan begitu ya. Iya, jadi dia sudah kena sindrom duluan. Tetapi kalau di rumah sakit RSUD Genteng bisa menyajikan itu, ya artinya orang sudah menyajikan bahwa ada model-model yang lebih ringan yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, ini luar biasa. Sekali lagi Dokter Adit ini pakarnya ya. Ada dokter yang disampaikan lagi? Iya, berkaitan sama apa namanya? Tadi masalah tidak nyeri itu, Pak. Tidak nyeri ini. Kita mengusahakan tadi pila itu kan tidak nyeri. Laparoskopi juga tidak nyeri. Minimal nyerinya gitu. Karena sayatannya kecil. Proses penyembuhannya juga lebih cepat. Kemudian juga kita kalau dikombinasi dengan alhamdulillah ada dokter anestesi yang ahli nyeri. Nanti lebih tidak nyeri lagi. Nah, jadi jangan khawatir, jangan takut untuk operasi di RSUD Genteng. Iya, jadi operasi ini dibuat happy sebenarnya Lebih cepat ini bagian dari usaha ikhtiar kita untuk menyembuhkan ya. Ini kan kadang operasi itu momok Pak Dokter. Itu Pak yang kita hindari, kita upayakan pasien selama proses pengobatan, operasi sampai pulang nyerinya minimal. Minimalis ya. Iya, ini tadi kan bagian dari misi, salah satu misi meningkatkan kualitas layanan. Yang lebih cepat pulang Pak Sandi. Artinya angka istilahnya opnamnya tidak terlalu lama ya dokter ya. Artinya pasien nyaman sehingga cepat segera pulang. Karena yang pila tadi kalau mau nggak salah kan tidak ada pembedahan ya. Cuma adanya ligasi itu diikat lah, bahasa masyarakat diikat.
yang disuntik tadi supaya kerut, mengering, Biasanya darah kan operasi hilang. ambilnya kan di bedah. Bedah. Ini enggak perlu gitu loh. Iya. Ya. Ini inovasi baru nih ya berarti ya. Inovasi baru, Bang. Baru ada di Banyuwangi Selatan ya. Ini dari dokter muda kita ya, Dokter Adit. Sekali lagi aplaus untuk Dokter Adit lah. Nanti kita sambung Dok. Kita kembali lagi ke Bu Direktur. Ada Bu layanan-layanan lain yang kira-kira ingin disampaikan lagi sebelum kita nanti ngomong sebentar tentang COVID-19 ya. Ya, silakan Bu. Iya. Tentunya banyak sekali ya layanan unggulan yang ada di RSUD Genteng. Kita ini dari 439 karyawan kita, itu 10%-nya adalah dokter ya, baik itu spesialis, dokter umum maupun dokter gigi umum. Kemudian ada perawat kita ini ada 37% dari total itu ya. Kemudian karyawan non medisnya 43%, para medis non perawatnya 10%. Dari di situ banyak sekali layanan-layanan unggulan yang kita telurkan ya. Kalau kita bicara pertama dari jantung, ya. Dari jantung ini kita punya namanya treadmill. Ya, punya namanya Echo. Nah, ini mungkin di selatan ya, ada di kita aja ya, selatan ya. Kalau di Banyuwangi kan ada juga ya. Di wilayah selatan, insya Allah untuk treadmill dan Echo ada di kita. Kemudian dari ini bedah tulang. Bedah tulang ya. Dari bedah tulang ini ada namanya TKR. Mungkin nanti Dokter Gio yang bukan bisa. TKI ya. Ya, total Knee replace. replace. Ya. Kemudian dari tadi sudah bedah umum, Dokter Adi sudah menjelaskan panjang luar biasa lebar dari Dokter tentang Adi. laparoskopi, tentang pila ya. Kemudian dari urologi, nah kalau misalnya ada apa itu namanya batu ya, itu prostat. tidak perlu dibedah ya, tapi menggunakan tur. Ya. Sorry, lipotripsi. Kalau tur itu untuk prostat. Ya. Kalau prostat itu kan tidak perlu dibedah, tapi cukup di ini ya, dikerik ya, menggunakan tur. Jadi tidak perlu pembedahan ya. Jadi yang biasanya kan bapak-bapak ini yang sudah berumur kan ada pembesaran prostat. Prostatnya. Ya, kita bisa lakukan tur. Ya. Kemudian dari tadi hemodialisa ya, cuci darah kita sudah punya 4 mesin ya. Mohon doanya mudah-mudahan kita bisa tambah menambah mesin lagi ya. Kemudian dari opsin ya, kita punya USG kita 5 dimensi. Ya. Kemudian dari saraf ya, kita punya EEG, elektroencephalograph. Kemudian dari gigi ada satu spesialis gigi kita yaitu spesialis konservasi gigi. Ya. Itu apa Bu, konservasi gigi ya? Yang giginya rusak-rusak itu. Oh, dikonservasi ya. Jadi giginya yang kira-kira berantakan lah dikonservasi lah ya, silakan. Kemudian dari anak itu ada tumbuh kembang ya. Jadi kita punya 2 dokter anak ya. Kapan hari itu kita bisa melakukan tindakan ini apa namanya itu? Iya. Untuk bilirubinnya, jadi transfusi silang. Ya. Kita berhasil, alhamdulillah kita berhasil. Dokter Andri, spesialis anak. Ya. Kemudian dari laboratorium selain alat kita lengkap, ada satu lagi yang mungkin tidak ada di tempat lain yaitu mikrobiologi. Mikrobiologi. Nah, ya, ini masih on progress ya. Jadi alat sudah ada, sekarang SDM-nya kita lakukan kita utus pelatihan ya. Nah, nanti kalau sudah itu datang ya nanti kita bisa launching untuk mikrobiologi. Ya. Kemudian dari radiologi banyak sekali ya alat-alat kita, ada panorami juga ya. Kemudian kita punya NICU, kita punya PICU ya. NICU itu untuk bayi baru lahir yang sakit ya. Kemudian dari anestesi tadi Dokter Adi sudah nyampaikan kita punya ini polinyeri ya. Ini hebat ya istilahnya polinyeri ya. Ini masih ini ya istilah coming soon ya. Jadi akan kita hadirkan polinyeri ya, ini sedang berproses ya.
ada tadi disampaikan Dr. Adit kalau nanti itu dibarengkan dengan polinyeri itu tambah nggak nyeri lagi Tambah ya. nyeri, tambah nyaman rasanya. Kombinasi Nyaman. kembali ya. Iya, jadi nanti polinyeri masih Multidisiplin. coming ya. Jadi nanti sebentar lagi akan kita launching ya. Kemudian ada juga yang ibu-ibu yang mau melahirkan, kita ada ereksia. Jadi di situ kita buat bagaimana pasien yang mau melahirkan itu minimum nyeri, ya. Dan juga pasien terutama yang seksio, ya, yang seksio, yang melahirkan dengan operasi. Jadi kita harapkan nanti pulangnya lebih cepat ya, mengurangi nyeri juga ya. Kemudian kita punya namanya poli PTRM, ya, pelayanan terapi rumatan metadon. Mungkin ada di sini aja. Ada, Ada di sini ada, ya. ada. Jadi kalau misalnya Petanti masyarakat narkoba. yang ingin mendapatkan pelayanan ini rumatan metadon, ya, itu kita bisa. Di sini juga sudah Di sini disiapkan. juga disiapkan. Ya, itu terus kemudian ada satu lagi poligeriatri. Ya. Poligeriatri ini melayani pasien-pasien yang di atas 60 tahun yang mempunyai keluhan lebih dari satu, ya, misalnya ada hipertensi DM, itu kita layani dalam satu poli. Jadi Oh, khusus untuk di atas usia 60. manula ini Bu ya. Iya. Manula. Ah, Iya. Manusia. jadi pelayanan khusus. Iya. Manula. Iya. Ini ada satu lagi ya. Dari tadi satu lagi saja. Iya. Jadi biar penasaran terus ya. Nah, kalau ibu-ibu yang melahirkan di sini jangan khawatir. Kita memberikan fasilitas gratis foto bayi. Wow, ukuran berapa itu Bu? Ukuran 10R. Oh, ini baru ya, ya. Iya. Kenang-kenangan Jadi kita ya. punya studio foto loh. Jangan salah, kita punya studio Wah, foto ini. khusus untuk bayi. Ini ada di sini. Di Nggak belakang jauh. sini ya? Iya, ada di belakang sini. Jadi ada studio foto dan yang fotografernya itu kepala ruangan Perin. Oh, Ada di sini nggak ini? ada, coba angkat Iya, tangan. ruangannya ada di belakang sini. Waduh, Iya. ini luar biasa rumah sakit tapi bisa kayak bioskop ini ya. Jadi ada studio foto karena foto baby ya, baby boom itu Baby. kan beda ya dengan foto pastinya ada ini ya, ada teknik-teknik khusus ya. Betul, betul. Dan kita siapkan baju yang lucu-lucu. Ya. Jadi kalau laki gimana, kalau bayi perempuan gimana, itu keren ya. Jadi keren banget ya. Jadi nggak usah jauh-jauh di tukang foto ya, Ya. pemirsa JTV. Pulang sudah bawa foto nanti. Fotonya sudah ada di sini dan bajunya sudah disiapkan Bu ya. Sudah disiapkan. Tinggal pilih ya. Wah, ini betul-betul milenial ini rumah sakitnya ya. Ada lagi Bu? Ya, sementara itu nanti nyambung lagi. Oke. Ya. Nah, kita pemirsa karena ini dalam kondisi perkembangan COVID kita alhamdulillah sangat melandai, tentu Bu Dokter dan teman-teman ini juga punya pengalaman menarik, bahkan nanti bisa ya bercerita tentang titik balik sehingga alhamdulillah kita zonanya kan sudah zona hijau hari ini Bu ya. Zonanya apa hari ini? Zonanya Belum hijau lihat ya. dan alhamdulillah Belum kita lihat ya. semuanya bisa kita laksanakan. Tapi jangan lupa semuanya tidak bisa terlepas dari usaha para dokter ini, terutama dokter Asia dan kawan-kawan. Bu bisa berbagi dulu Bu, kemarin itu seperti apa hiruk pikuknya Bu? Ya benar, COVID kemarin ya kebetulan di 2020 ya 19, 20 ya, saya 21 akhir di Iya, sini ya. Mungkin yang beliau-beliau ini yang berkecimpung di sini, saya di Belambangan waktu itu ya. Jadi sama ya, semua sama. Di 2020 pada saat itu kan varian Delta itu ya, itu luar biasa. Di bulan Juli Agustus ya, di bulan Juli Agustus itu benar-benar puncaknya. Di situ benar-benar semua nakes ya, seluruh rumah sakit ya, mungkin sedunia sedunia itu betul. benar-benar kita kita benar-benar kesibukan kita luar biasa ya. Dan kasus pada saat itu namanya pasien datang ke IGD itu antri, ya, masuk aja antri, dan pasien datang itu kondisi sudah parah ya, sudah desaturasi sehingga dia memerlukan ICU. Sedangkan ICU kapasitasnya kan Terbatas di mana-mana Bu sehingga ya. harus inden untuk masuk ICU. Indennya di mana? Indennya di IGD. Jadi numpuk pasien di IGD.
di mana-mana kasusnya sama seperti itu. Sehingga kebutuhan oksigen pada saat itu luar biasa. Tinggi Bu ya. Iya, kebutuhan obat-obatan juga begitu. Dan teman-teman juga banyak yang tumbang, bahkan banyak juga tidak sedikit yang meninggal. Betul. Ya, nakes tidak sedikit yang meninggal karena COVID ini. Kemudian pada setelah Agustus ya pelan-pelan turun, terus di 2021 muncul lagi yang varian Omicron. Betul ya. Nah, ini tidak seperti yang Delta. Kalau Delta itu kebanyakan kasusnya kan berat. Kalau ini ringan ya, sehingga tidak seperti yang kasus 2020 di 21 Agustus 21 ya. Agustus 21 yang melonjak sekali itu. Maaf ya, saya ulangi ya. Di 2020 kan baru Maret ya. 2021 maaf, saya keliru tadi. Saya ralat ya. Di 2021 Juli Agustus. Ya. Nah, di 2022 ini varian yang baru ini kan enggak separah dengan yang Delta. Yang kemarin. Ya. Nah, pasien alhamdulillah terus pelan-pelan terus saat ini di ruang isolasi kita punya ruang isolasi sejumlah 53 tempat tidur, alhamdulillah terisi 1. Tinggal 1 ya, alhamdulillah, amin. Terisi 1 ya, mudah-mudahan ini nantinya terus turun ya, ini hati-hati. Menjadi kosong lah ya. Sekarang kan juga menjelang Lebaran ini juga harus hati-hati. Nah, mungkin juga karena banyaknya masyarakat divaksin, ya, itu juga berpengaruh ya, sehingga kekebalan tubuhnya juga meningkat ya. Pasien-pasien yang berat itu hanya pasien yang punya komorbid. Ya. Jadi saat ini yang dirawat 1 memang komorbidnya berat. Nah, ini kondisi saat ini 1 tapi ya berat. Berat ya. Ya 1 tapi berat kondisinya. Nah ini itu mungkin bagaimana kondisi ya para nakes mungkin seluruh dunia juga ya. Betul. Berjibaku pada saat itu di 2021 terutama Juli Agustus itu luar biasa. Ya, jadi nggak sempat pulang gitu Bu dokter? Iya pulang. Ya, pada saat itu saya posisikan di Banyuwangi ya. Kalau ini beliau-beliau ini yang ada di Genteng ya, sama sepertinya kondisinya juga sama di semua rumah sakit sama, banyak ICU yang penuh ya. Kemudian juga tempat tidur isolasi yang lainnya juga penuh, dan juga nakes-nakes kita tidak sedikit yang jadi korban ya, dan banyak juga yang meninggal dunia ya karena COVID-19 ya. Mudah-mudahan aja dengan terus melandainya kasus ini, mudah-mudahan COVID ini tidak menjadi pandemi tetapi nantinya akan menjadi endemi. Endemi, amin. Ya, itu luar biasa. Sekali lagi ini berbagi cerita dari beliau-beliau yang kebetulan terjun langsung. Walaupun kanan kiri ya Bu ya, dicemooh orang katanya begini, kata di COVID kan, ternyata beliau tetap tegar. Teman-teman yang terutama juga di kamar jenazah itu luar biasa. Mungkin istirahatnya itu nggak sempat buka hazmat ya. Jadi tidur dengan menggunakan hazmat ya, hanya untuk mungkin istirahat, sampai pernah dia ngomong ke keluarga pasien, izinkan saya istirahat 1 jam saja, sampai ngomong gitu. Karena namanya jenazah ini juga antri untuk di pemulasaraan jenazah, antri untuk dimakamkan. Dan teman-teman di kamar jenazah ini ya luar biasa perjuangannya semuanya iya. Jadi ini ya semua termasuk cleaning service, semua itu wah luar biasa pada saat itu, benar-benar horor ya. Iya. Mudah-mudahan mereka yang bekerja keras, juga mereka yang meninggal itu juga semuanya husnul khotimah ya. Terutama teman-teman, apalagi ini bulan Ramadan ya. Teman-teman yang ya nakes terutama yang bekerja keras dicatat sebagai amal kebajikan mereka ya, seperti itu. Ya, ada lagi Bu? Mungkin Pak Gio bisa berbagi bentar. Kita waktunya limit ini ya. Terima kasih. Kami sudah memberikan tadi ada beberapa Bu Direktur, sudah sampaikan, apalagi Dr. Adit, Dokter yang tentang pelayanan. Tentunya kami di pelayanan, kami di sini melaksanakan pelayanan tidak sendiri, atas arahan pimpinan,
dan teman-teman baik dari tim medis sampai dengan administrasi sampai bawah, kita bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan gimana rumah sakit ini supaya berubah menjadi rumah sakit yang lebih baik, yang humble, dalam artian kita ini bisa bukan seperti rumah sakit lah, apa yang dikatakan pimpinan tadi, seperti ada taman, tempat ruang singgah atau apa. Jadi rumah sakit Genteng intinya siap untuk melakukan pelayanan dan selalu melakukan inovasi-inovasi ke depannya. Ya, perlu diketahui Mas Samsul, tadi belum saya kan, kita akan melakukan inovasi baru setelah surga, ada inovasi baru yang nantinya masyarakat lebih mudah kalau berobat ke rumah sakit. Jadi itu nanti ada, tapi tidak saya sampaikan dulu, itu merupakan nanti ke depannya atas pimpinan nanti kita laksanakan. Saya kira itu terutama dari saya, dari pelayanan, dari medis. Terima kasih Pak Samsul. Ya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan pada sesi terakhir nanti di closing statement setelah yang akan lewat berikut ini. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Asia, Direktur RSUD Genteng. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Bunga mawar merah mereka. Ramadan ini bulan penuh berkah. Ayo berbuat ke RSUD Genteng. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunia, bulan penuh cinta, bulan dengan berjuta cahaya. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng memberikan kemudahan pelayanan bagi pasien dengan 4 loket pelayanan termasuk ruang pendaftaran bagi peserta BPJS. RSUD Genteng dilengkapi dengan poli syaraf, jantung, poli penyakit dalam, poli paru, bedah, fisioterapi, dan ortopedi di lantai 1. Lantai 2 tersedia poli gigi dan mulut, VCT, kulit dan kelamin, poli THT dan mata, serta poli anak dan gizi. Apotik untuk pelayanan pembelian obat, serta sarana mendapatkan informasi lain di UPP yang merupakan unit pembayaran pasien. RSUD Genteng memiliki instalasi rawat darurat 24 jam dengan dokter jaga dan perawat yang siap setiap saat. Untuk rawat inap, RSUD Genteng memiliki ruang kelas utama dengan kamar mandi di dalam dan bisa ditunggu oleh 2 orang keluarga pasien. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan. Puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Asia, Direktur RSUD Genteng. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Bunga mawar merah mereka. Ramadan ini bulan penuh berkah. Ayo berbuat ke RSUD Genteng. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunia, bulan penuh cinta, bulan dengan berjuta cahaya. Pemirsa JTV kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Bu Dokter, Pak Dokter berdua, ini kita timingnya tinggal 6 menit, berarti berbagi 2 menitan lah. Kalau tadi dibuka oleh Bu Direktur, sekarang dibalik berarti ya. Dibalik berarti closing statementnya dari dokter yang paling muda dulu lah. Dokter Adit ya, seperti ini itu. tua ya ini. Ini dibalik berarti ya. Berarti ya silakan ini closing ya, namanya closing juga ada berupa harapan, himbauan, juga bisa saja berupa rekomendasi dan permintaan. Silakan Dr. Adit ya. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya dari saya. Mudah-mudahan nanti ke depan kami dari Departemen Bedah bisa terus
mengembangkan inovasi-inovasi layanan di RSUD Genteng, tentunya dengan dukungan dari rumah sakit. Semoga nanti pasien semakin banyak berobat ke RSUD Genteng karena pelayanan di sini sudah semakin maju dan semakin nyaman untuk pasien. Kemudian saya juga mengingatkan untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih sebelumnya. Oke, aplaus untuk Dr. Adib. Selanjutnya Pak Dr. Gio. Ya. Terima kasih Pak Samsul. Oke. Kami dari Kasih Pelayanan Medis dengan pelayanan di RSUD Genteng mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa semuanya. Jadi intinya kami sudah berbenah yang sebaik mungkin, tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, tentunya dari Kabupaten Banyuwangi, mungkin juga bisa dari luar Kabupaten Banyuwangi. Dan kami mengembangkan tadi SDM-SDM kita yang berkualitas, tujuannya satu, untuk melayani kepada masyarakat, tentunya secara ilmu kesehatan kita, yaitu tentang tentu tadi dari dokter bedah kami yang telah melaksanakan. Jangan lupa, artinya jangan ingat ke rumah sakit Genteng luar biasa, dan mari berobat ke RSUD Genteng. Terima kasih. Hebat Dr. Gio. Yang terakhir gongnya ini dari Bu Direktur. Silakan Bu Direktur. Ya, terima kasih pada semuanya aja, pemirsa GTV dan juga seluruh masyarakat Banyuwangi, dan juga ini pemirsa GTV ada di luar negeri juga ya. Ada di luar negeri nanti juga. Ada yang mudik juga kan. Oh, iya betul. Ayo ya. Kita tidak mengharapkan orang sakitnya, tetapi jika orang sakit itu, ayo berobatnya ke RSUD Genteng. Jadi kita punya hashtag ayo berobat ke RSUD Genteng. Ya, RSUD Genteng sudah berbenah, baik dari sisi layanan maupun dari sarana prasarananya. Ayo berobat ke RSUD Genteng. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, RSUD Genteng adalah pilihan yang terbaik yang mesti Anda harus semuanya berbondong-bondong jika sakit. Tadi katanya Bu Direktur, kita tidak berharap sakit, tetapi kalau orang sakit pasti ingin sembuh. Pilihannya adalah satu, jangan kemana-mana, pasti datanglah ke RSUD Genteng. Dari saya atas nama seluruh kru JTV, terima kasih Bu Dokter, Pak Dokter berdua. Kita bisa berdiskusi, diskusinya sangat hidup. Tapi kita pasti akan berdiskusi pada lain waktu dan lain kesempatan, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.